Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat kita semuanya ya. Oke ya, kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang cara mengukur celana. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu bisa kita menyebutkan how to measure men pants. Oke ya, jika nanti ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Nanti insya Allah pasti akan saya jawab ya. Oke ya, kita lanjut ya. Untuk yang pertama, ini ya saya tampilan yang pertama kali. Ini adalah tampilan untuk fitting. Jadi sebelum kita mengukur, terlebih dahulu kita harus tahu nih. Oh iya, celana yang akan kita ukur itu tampilannya seperti apa sih? Dari depan, samping, samping, belakang. Itu wajib tahu ya. Karena produk yang akan kita ukur, kita harus lebih tahu, lebih paham seperti apa sih yang kita akan ukur itu. Jadi seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Seperti itu ya. Jadi kita harus paham dulu nih produk yang akan kita ukur seperti apa. Ini ya, yang pertama adalah saya akan memperkenalkan untuk celana. Next, nanti jangan lupa di subscribe sama like. Saya akan ada tutorial next cara ukur untuk short pant, ada skirt atau blouse. Nanti pasti akan saya share juga. Oke ya, next. Yang pertama saya akan mulai di tahap waist circumference long top of waistband. Jadi, ini cara mengukur untuk lingkar pinggang tapi secara keseluruhan. Jadi di sini saya ngambil dari manual salah satu brand Amerika. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan. Jadi di sini kita memerlukan untuk waist. Waist itu di mana sih? Pinggang ya, di bagian pinggang. Jadi kita harus ukur bagian pinggang yang paling atas karena di sini bahasanya ada top of waistband. Itu jadi kita harus mengukur 2 kali untuk bagian di opening garment yang paling atas dari tepi ke tepi. Jadi ukurannya karena di sini dimintanya adalah circumference, keliling. Jadi seandainya nih kita ukur bagian atasnya dapatnya 18. Harusnya berarti 18 kali 2 berarti 36. Di sini di manualnya untuk buyer Amerika ini yang saya pakai kodenya 07C ya. Oke, bisa dilanjut untuk next ke high hip circumference at X placement. Jadi di sini high hip. Jadi di sini panggul yang paling atas nih, ya kan? Oh iya, kadang ada yang berpikir ada panggul bawah, ada panggul atas. Kenapa sih harus diukur? Itu sangat penting ya, critical point, karena di situ setiap customer pasti kalau seandainya kalian beli celana dan itu kalian di bagian panggulnya tidak bisa dimasukkan atau sempit, pasti kan nggak convert, pasti akan kesusahan, nggak nyaman, pasti akan menimbulkan untuk komen atau klaim ke pihak brandnya pasti ya. Jadi saya di sini akan mengajari kalian sharing semuanya untuk bagian bagaimana sih cara mengukur high hip circumference at X placement. Jadi kita harus tahu dulu nih untuk buyer yang kita akan pakai ini, buyer Amerika, itu biasanya dia menggunakan untuk bagian dari waistband joining seam. Jadi dari tahapan ini ya, tahapan yang dari waistband seam ini waistband seam, atau di bawahnya jahitan, kita harus ukur turun ke bawah di sini untuk buyer Amerika ini biasanya mintanya 3,5 in. Kita harus tarik garis lurus ke bawah 3,5. Sebelah tengah sudah, sebelah samping kiri 3,5, sebelah kanan jadi waistband seam juga sama 3,5. Habis itu kita tarik garis lurus dengan 3 point. 1, kedua, 2, ketiga. Nih, jadi seperti yang ada di gambar ya, mulai dari poin 1, poin 2, poin 3, itu dari atasnya kita ambil 3,5 in dari waistband seam ini ya, dari waistband seam yang ini. Oke, setelah itu baru kita ambil hasilnya berapa. Contoh nih, seperti yang digambar.
ini ada 21,5. 20,5 karena di sini mintanya adalah circumference. Jadi di sini itu harus dikali 2. 21,5 kali 2 berarti 43. Oke ya, paham. Next. Low hip circumference at X placement. Sama, ini cara ukurnya sama seperti high hip tadi. Cuma bedanya di sini kita ngambilnya terlalu turun, terlalu bawah ya. Contoh tadi 3,5. Nah, kita ambil turunnya nih. Contoh kita ambil posisi 5,5 in. 5,5 in. Setelah itu kita ambil bagian samping juga 5,5 in. Bagian samping kiri 5,5 in. Kita tarik garis lurus 3 point. 1, 2, 3. Hasilnya di sini salah satu contohnya yaitu 22,3/4. Berarti kita harus kali 2. Berarti 45,5. Karena di sini saya jelasin lagi adalah mintanya circumference ya. Jadi kita harus lihat nih suspeknya dari buyer mintanya circumference atau hanya height hip. Kalau hanya height hip nggak perlu dikaliin 2. Jadi cuma 22,3/4 gitu aja. Oke. Next. Lanjut ke front raise from bottom of waistband seam along curve. Front raise itu bahasa Indonesianya kan kita pakai itu yang namanya celana ya. Celana itu selangkangan. Iya kan? Kalau kalian beli celana di bagian selangkangan itu nggak enak, pasti ada masalah nih di bagian ukuran. Karena bagian selangkangan itu sangat kritikal juga ya. Ketika kalian pakai celana di bagian selangkangan depan atau bagian selangkangan belakang itu nggak nyaman, berarti ada masalah ukuran di situ. Oke ya, di buyer Amerika ini saya pakai lagi mulainya yaitu dari crotch atau persimpangan antara selangkangan belakang dengan selangkangan depan di tengah-tengahnya. Nih ya, ini kita ambil tarik garis lurus karena ini buyer Amerikanya dia bilangnya di sini along curve. Along curve itu berarti dia mintanya melengkung ya, dan di sini teruskan excluding waistband. Berarti kita cuma sampai waistband seam, cuma sampai ini ya sambungan antara waistband atas sama body. Oke, next saya itu dari sini mulai dari crotch naik karena ini lengkung jadi minta tolong ikutin bentuk. Baru nanti setelah di posisi lurus itu baru tarik garis lurus sampai ke posisi seam. Mintanya berapa? Kita harus lihat di suspek juga karena di rise ini atau selangkangan ini kan nggak perlu nih kali 2 karena ada front rest nanti ada back rest, jadi kita langsung aja itu dapatnya berapa minta langsung di sini ketulisin 9. Oke ya, setelah 9 kita langsung tulis aja 9, nggak perlu dikalikan 2. Oke, next. Nih yang tadi saya bilang nih ada back rest along curve, back rest from bottom of waistband seam along curve. Jadi di sini selangkangan celana bagian belakang, ya kan? Ini juga kritikal sama ya. Jadi karena celana itu kalau depannya contoh berkurang, ukurannya minus, belakangnya juga minus. Ketika kalian pakai pasti, ih gimana sih celana kok nggak enak banget, ya kan? Jadi saya mau sharing nih. Ketika kalian mau mengukur celana bagian backrest, bagian belakang, itu sampai mana sih permintaan buyer? Nah, di sini manualnya dari buyer Amerika yang saya pakai, itu dia bilangnya long curve berarti sama seperti bagian front rest tadi, selangkangan bagian depan yang tadi, sekarang bagian belakang, dia lengkung dan posisinya dia di sini ada tertuliskan nih, ya kan, excluding waistband. Jadi cuma sampai bawah waistband. Oke, ini yang pertama karena lengkung jadi harus sedikit-sedikit ya, nggak bisa langsung lurus gitu, nggak bisa. Karena harus kita ngikutin lengkungan terlebih dahulu. Baru di posisi yang straight, baru di posisi yang lurus, kita langsung tarik garis lurus. Oh iya, ini kok nggak dikali 2? Sama jawabannya. Karena di posisi ini tidak circumference, hanya satu kali saja ya kita cukup. Hasilnya di sini salah satu contohnya nih di sini hasilnya 14. Oke ya, berarti langsung kita tulisnya angka 14. Oke. Next.
tight circumference at X placement. Tight apa sih? Oke, saya di sini akan jelaskan tight adalah paha, circumference berarti nanti keliling, berarti ukuran yang kita pakai itu harus dikali 2. Oke, ya di sini brand yang saya pakai Amerika ini kodenya dengan 76C, text circumference itu harus ada turun nih. Measurement diambil 1 in turun di bawah crotch. Jadi dari crotch ini ya, tadi saya bilang persimpangan antara selangkang belakang dan depan itu di sini pertengahannya. Nih sesuai dengan kursor saya. Turunnya 1 inch ya. Turun 1 in, habis itu tarik dari tepi ke tepi itu 26/4. Loh, kok di sini 13/8 ya, Bu? Ya, jadi di sini dari tepi ke tepi itu harus kali 2 karena di sini circumference. Kita tarik dari tepi, metlin kita ini metlin ya namanya ya. Jadi dari tepi sampai ke tepi yang tadi setelah turun 1 in 13/8 kali 2 berarti 26/4. Jadi text circumference adalah keliling dari ukuran paha. Oke, next. Ini circumference below crotch half inch. Jadi di wire Amerika yang saya pakai ini, crotch-nya bukan turun dari berapa ya untuk positioningnya, turun dari crotch berapa itu enggak. Jadi ini bayarnya minta di sini mention dia. Full pants so out seam is direct underneath inseam. Jadi posisinya dari bottom hem itu yang bukaan celana paling bawah, itu dilipat sampai bagian crotch. Setelah dilipat jadi 2, kita kasih tanda nih dengan garis, kita baru nih contoh ya, ikutin kursor saya nih contoh 2 inch yang ada di sini. Pas posisi tengahnya di sini, habis itu kita naik nih kasih 2 in. Posisi tanda panah yang ada di kursor saya. Setelah itu baru kalian tarik garis lurus dari tepi ke tepi. Itu kali 2 karena di sini kita bahasanya ada circumference. Ya, ini itu apa sih? Bahasa Indonesianya itu orang-orang banyak nyebutnya adalah dengkul, ya kan? Kalian pasti paham kan ya? Oke, itu bahasanya saya ambil yang paling simpel ya, karena kalau ikutin bahasa yang di sini itu Pak semua pakai bahasa Inggris pasti akan sulit dimengerti. Oke, jadi nih circumference kita ambilnya dari tepi ke tepi kali 2. Jadi keliling dari jengkol ukurannya mintanya di sini 8/3/4 kali 2 berarti 17,5. Oke, next. Nih, yang tadi saya bilang nih, bukaan dari celana, leg opening circumference, tapi ada bayar lain nih, Bu. Kok ada yang bottom opening? Itu sama, karena leg opening, leg adalah kaki, opening adalah bukaan. Jadi, bukaan yang bagian bawah, circumference itu keliling, berarti keliling dari bukaan kaki yang paling bawah. Gimana sih, Bu, ngukurnya? Oh iya, ini ya, jadi saya jelasin di sini pakainya 80C, leg opening circumference. Jadi, bukaan yang paling bawah kita ukur metlingnya kita kasih ujung ya, ini ujung sesuai dengan kursor saya sampai ke ujung. Oke, sampai ke ujung. Nih, sampai ke ujung ya. Ini mintanya berapa sih? 7/16. 7/16 karena dia mau 7,5-nya masih belum dapat semuanya ya, sampai 7,5. 7,5 ini harusnya di sini. Tapi dia dapatnya di sini. Ini pakainya inch ya. 7/16 kali 2 berarti 14/7/8. Jadi bayar suspeknya itu mintanya dibayar brand ini, dia mintanya dapat nih 14/7/8. Seandainya nih mintanya 15 berarti minus 1/8. Karena ukur itu sangat penting ya, matematik kunci utamanya. Kalau kalian pengen cepat mengukur, bisa mengukur, mengerti mengukur, itu harus paham yang namanya matematik dengan per. Oh ya, 1/8, 1/4, setengah. Itu sampai seberapa sih? Sampai 1 in itu kalian harus paham. 1/16 seberapa 1 garis, 1/8 seberapa 2 garis, itu harus paham. Oke? Next, kita ke insim ya. Insim apa sih? Insim itu berarti joining dari bodi depan dan bodi belakang sepanjang crotch sampai hemming itu di bagian dalam ya, namanya insim. Oke, ini ukurnya sama. Kita mulai dari crotch. Ini kursor saya yang ada di crotch. Karena dia melengkung, kita harus ikuti lengkung dulu.
baru tarik garis lurus sampai di bagian seam leg opening. Ya, ngukurnya bukan di edge-nya, tapi di seam ya, namanya aja juga in seam. In itu dalam, seam itu adalah joining dari panel depan dan panel belakang. Jadi namanya in seam. Kita tetap harus ngukurnya di seam, bukan di edge. Oke. Dapatnya berapa sih mintanya? Ini 33,5, padahal mintanya 34 nih Bu. Ya berarti 34 dikurangi 33,5 berarti minusnya setengah. Oke ya. Oke, sampai sini. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa klik like and subscribe di kolom komentar. Tanya apapun pasti akan saya jawab nanti di kolom komentar. Oke ya, terima kasih. Sukses buat kita semuanya. Buat yang baru belajar di awal, jangan malu. Tetap harus semangat untuk belajarnya. Cara mengukur itu bagaimana? Nanti saya akan ajarin di next YouTube saya ya. Nanti mau apa nih? Mau skirt, rock, atau mau blues atasan? Oke ya. Bisa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.